mati lampu. Mati lampu, blackout di seluruh Sumatera yang terjadi 3 hari. Itu apa kesalahan teknis? Menurut saya itu ada sebagai akibat dari masalah operasional yang ditimbulkan dari kondisi keuangan yang diakibatkan dari krisis lah. Dan jangan sampai nanti ini terjadi di Pulau Jawa dan Madura. Akan terjadi nih Pak kalau menurut saya prediksi Bapak? ada berita itu akan terjadi penjadwalan. 98 kondisi ekonomi kita hancur. Dan kondisi ekonomi sebenarnya saat ini tidak sejelek tahun 98. Yang diragukan oleh investor dan pasar bahwa kita nih pemimpin kita bekerja di dalam sebuah echo chamber. Echo chamber itu ruangan yang bergema gitu loh. Kalau dia bilang siap, semua bilang siap gitu loh. Kalau bilang setuju, setuju. Sebetulnya juga yang menjadi kepercayaan melorot ya. Ini masalah problem yang mudah diselesaikan. Oke, gitu ya Pak ya. Mudah diselesaikan. Berhentikan atau direview aja program MBG, ya ditata ulang dengan kesiapan operasional yang lebih baik dan prioritas yang terpilih. MBG itu memakan biaya anggaran 325 triliun. Itu kan besar dan mendadak. Sistem birokrasi kita dalam budaya korupsi yang sangat tinggi, yaitu otomatis menjadi bancakan rame-rame ya. Dibandingkan dengan anggaran militer, hampir sama. Ya. Militer 327 triliunan. Nah ini anggaran yang sama mendadak dikasih kepada seorang yang namanya Dadan ya, ketua BGN dan staf-stafnya yang tidak memiliki pengalaman di bidang pengelolaan anggaran negara, ya, terutama juga di bidang operasional. Itu apa yang bisa kita harapkan? Beberapa bulan terakhir kita melihat fenomena yang menarik, di mana rupiah nilainya semakin tertekan, bursa efek kebakaran, saham-saham yang tadinya bisa diandalkan, semuanya kolaps. Tapi di satu sisi, banyak indikator fundamental Indonesia yang nyatanya belum menunjukkan tanda krisis klasik. Pertumbuhan masih berjalan, sistem keuangan masih berdiri, tidak ada krisis perbankan atau krisis utang seperti yang pernah kita lihat di masa lalu 98. Tapi di sisi lain, pasar mulai mengirim sinyal yang berbeda. Yield bergerak naik, ada valuasi yang mengkoreksi nilai keuangan rupiah, cadangan devisa yang digunakan lebih agresif, yang membuat kita akhirnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini semata akibat tekanan eksternal geopolitik? Atau justru tekanan eksternal itu sedang memperlihatkan sesuatu yang lebih mendasar di dalam negeri sendiri? Karena dalam ekonomi modern, pasar tidak hanya menilai angka. Pasar menilai kemampuan suatu sistem untuk beradaptasi. Dan di titik itu muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Ketika pasar mulai mengirim sinyal, haruskah negara ikut pada sinyalemen pasar atau mengabaikannya? Selamat datang di podcast 9, Ultimatum bagi Negara, Bursa Berdarah, Rupiah Terluka. Telah hadir bersama kita Bapak Insinyur Laksamana Soekardi atau yang biasa dipanggil Pak Laks. Selamat datang. Terima kasih sudah mengundang. Selamat datang Bapak. Jadi Bapak ini kalau nggak salah background-nya adalah insinyur, lulusan teknik, tetapi kemudian bekerja sebagai bankir, pernah memimpin
di 2 periode pemerintahan sebagai Menteri BUMN ya di Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid, dan lanjut lagi ya di Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati ya. Bapak boleh cerita sedikit nggak kira-kira awal mula memimpin, dan juga ternyata beliau juga menjadi aktivis 98. Boleh cerita sedikit nggak Pak pengalaman Bapak memimpin Kementerian BUMN, dan kemudian apa kira-kira konstelasi ekonominya ketika itu, tantangannya sedikit banyak apa? Terima kasih Mbak Ola sudah mengundang nih sama Podcast 9 juga. Kalau dulu saya berapa tahun lalu itu, 28 tahun lalu ya, itu saya masih muda juga Pak, masih banyak idealisnya Mbak. Jadi memang setelah reformasi 98 di mana saya ikut aktif secara konstitusional ya, bukan di jalanan, membangun partai PDIP bersama Ibu Mega, hanya karena saya ingin memperbaiki nasib negara aja. Dan secara ekonomi pada waktu kita menang dan mendapat giliran untuk berada di pemerintahan, kondisi ekonomi pada waktu itu memang dalam keadaan krisis. Ya, di mana kita cadangan devisa juga sangat minim, mungkin dikatakan tidak ada. Pertamina mau belanja minyak, LC-nya tidak diterima, ya. Bahkan pendapatan negara lebih banyak dari BUMN dan BPPN, ya. Privatisasi BUMN dan penjualan aset-aset di BPPN itu menjadi sumber utama pendapatan negara. Padahal itu pajak tidak ada, semua perusahaan bangkrut, ya. Jadi memang sangat berat, tetapi kita penting membangun kembali dari reruntuhan dengan membangun sebuah ekosistem institusi lembaga negara yang bekerja dalam mengambil keputusan. Jadi memperkuat institusi itu penting sekali. Oke, sebelum ke sana ya Pak, ya saya ingin sedikit lagi mengulik ya, mohon maaf sebelumnya Pak Laks, terkait dengan fenomena 98 kalau disandingkan dengan hari ini ya. Kira-kira sama atau beda sih? Kalau 98 kita tahu ada tekanan geopolitik yang luar biasa besar ya, ada sinyalemen pasarnya bukan hanya internal gitu ya. Bahkan ada mungkin teori konspirasi yang menyatakan bahwa figur seperti George Soros lah yang akhirnya membuat kolaps ya sistem perekonomian Indonesia dan kebanyakan dari negara-negara Southeast Asia. Kalau boleh banding-banding nih Pak, kira-kira ada persamaan atau justru ini adalah situasi perekonomian yang berbeda dari 98? Kalau saya lihat sangat berbeda ya. Karena 98 kondisi ekonomi kita hancur. Ya, dan IMF masuk, politik juga berbeda. Sekarang kan pemimpin dipilih berdasarkan demokrasi, yang dulu tidak, ya. Dan kondisi ekonomi sebenarnya saat ini tidak sejelek tahun 98. Nah, kalau ada konspirasi dengan Soros itu saya kira hanya sebuah cerita hikayat aja lah. Yang terpenting bagi saya ya, saya melihat dari pengalaman bahwa kita harus memperkuat diri kita sendiri. Karena kita selalu mencari udang di balik batu, mencari siapa yang salah, nyalah-nyalahin Soros, itu kan sepertinya kita tidak mampu membangun negara ini gitu loh. Jadi ada krisis politik, Pak Harto sudah lama, dan pada waktu itu gerakan reformasi juga fokus kepada hanya menurunkan Pak Harto. Itu Ya, bedanya dan ya, juga Pak. ada alternatif leaders dulu seperti Megawati, Gus Dur, Sri Sultan. Ya, itu adalah yang bisa dijadikan alternatif. Tapi sekarang pemimpin lahir dari sebuah demokrasi. Nah,
pertanyaannya, apakah demokrasi itu menjamin semuanya? Itu bisa kita bahas sendiri itu. Ya, mungkin yang juga menjadi menarik ya, ternyata situasi perekonomian ini tidak lepas dari tadi ya, kepercayaan publik terhadap sistem demokrasinya, kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Nah, kalau boleh bertanya lagi nih Pak Laks, sebenarnya kapan hilangnya kepercayaan rakyat, hilangnya kepercayaan publik akhirnya menjadi cost atau biaya dalam ekonomi? Sebenarnya kita harus lihat dulu ya, biasanya krisis ekonomi itu penyebabnya yang umum terjadi ya, itu adanya krisis keuangan global, ya, geopolitik, adanya pandemi, ada perang, ya, lonjakan harga energi, ya, atau krisis utang eksternal, itu lumrah lah, di mana negara menjadi korban dari keadaan tersebut. Tapi yang di Indonesia ini aneh, ya, kenapa? Fundamental Indonesia masih relatif baik. Ya kalau saya catat ya, pertumbuhan ekonomi masih positif. Kan di negara lain pertumbuhan ekonomi negatif. Kalau negatif 2 triwulan itu udah krisis. Kita di atas 5%. Dan masih jauh lebih tinggi dari negara-negara satu kelas kita dalam rating yang sama. Ya, itu masih bagus kan pertumbuhan ekonomi. Inflasi relatif terkendali, tidak hyperinflation. Mau beli, misalnya mama mau beli kulkas hari ini harganya 1 juta, kalau nggak beli bulan depan harganya udah 5 juta. Nah itu hiperinflasi, itu kacau itu. Kita nggak, inflasi terkendali. Ya, sistem perbankan sehat, tidak ada bank yang ambruk. Kalau dulu kan semua bank ambruk. Ya. Sampai disehatkan di perbankan. Rasio utang pemerintah juga masih moderat, ya 40% tuh GDP. Dibandingkan dengan negara-negara yang satu level resikonya, kita jauh lebih baik. Ada yang 80% per GDP, ya. Jadi kita lihat tidak ada masalah. Kita tidak ada krisis utang luar negeri di mana kita tidak bisa bayar utang. Itu kan lain, bangkrut artinya. Ya. Seperti Sri Lanka kemarin kan benar-benar bangkrut. Tidak ada krisis perbankan. Nah pertanyaannya sekarang kenapa dolar, rupiah kok melorot, indeks harga saham kok melorot. Nah, itu satu hal yang sangat menarik. Ya, itu yang perlu kita olah di sini. Itu apa penyebabnya. Jadi kita melihat ada sebuah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini sangat penting, ya, karena kita dilihat oleh para investor dan investor itu tidak melihat situasi pada saat ini, ya. Tapi investor melihat uang saya gimana nanti ke depan gitu loh. Karena kalau saat ini mereka udah ada di sini, udah menganalisa yang ada, tapi ke depannya gimana? Ya. Nah itu tergantung daripada kepercayaan bagaimana kita mengelola sistem ekonomi di sini. Ya. Jangan sampai kalau kepercayaan itu hilang dan dianggap kita tidak mampu, itu udah susah. Dan ini ternyata masalah kepercayaan yang terjadi di sini. Di Indonesia. Ya, jadi mungkin kalau bisa disederhanakan dalam pasar, dalam mekanisme ekonomi itu no debat gitu ya Pak Laks ya. No debat, exit only. Ya, kalau tidak provide sistem regulasi yang secure bagi investor, jawaban investor adalah ya sudah, tarik dana saja gitu ya. Nah, kalau saya memandang Pak Laks ini bukan hanya seorang akademisi, walaupun saya lihat ini makin hari kayaknya makin banyak aja nih bukunya Pak Laks ya. Sudah seperti akademisi di kampus-kampus nih, kayaknya saya aja kalah gitu ya. Nah, sebagai seorang akademisi dan seorang negarawan ya, kalau boleh bertanya nih Pak Laks, kira-kira apa sih preskripsi yang paling pas ketika akhirnya kepercayaan ini surut? Dari mana negara harus memulai? Begini, pasar tuh dan investor menilai masa depan, ya tidak menilai masa ini.
Yang tadi saya udah jelaskan saat ini semuanya bagus lah, ya. Tapi yang dinilai adalah satu mungkin kredibilitas dari kebijakan. Ya. Kedua, apakah ada disiplin dalam pengambilan keputusan, utamanya keputusan mengelola fiskal. Ada disiplin nggak? Ya kayak mak rumah tangga aja, punya duit berapa, keluar berapa, prioritas yang mana, gitu aja. Jangan sampai prioritasnya salah padahal uangnya nggak banyak gitu loh. Itu sangat dilihat. Ya. Lalu juga kepastian hukum. Ya, pengusaha itu melihat kepastian hukum bisa dihitung, tapi kalau tidak ada kepastian hukum susah dihitung risikonya. Mereka tidak masalah dengan resiko apapun, tapi asal selama resiko bisa dihitung. Nah, yang terpenting juga ada kualitas institusi. Ya. Kan ini negara memiliki suatu sistem. Ya, memang sudah didesain di mana-mana pun sistem kenegaraan itu ada institusi. Ya. Institusi perencanaan, Bappenas, segala sesuatu diolah di situ dengan secara profesional. Bahkan pada zaman Pak Harto itu Bappenas diisi oleh teknokrat-teknokrat yang dari Berkeley yang cukup handal ya. Ya, jadi pelaksanaan perencanaan, segala sesuatu kualitasnya bergantung dari perencanaan. Lalu institusi yang melakukan koreksi. Penting, kalau kesalahan nggak dikoreksi, ya itu recipe for disaster artinya. Kita punya DPR, harusnya bisa mengkoreksi, apalagi DPR yang memiliki hak budget. Tapi institusi DPR sebagai institusi yang memberikan imbal balik kepada pemerintah atau mengoreksi, tidak berfungsi. Atau sangat lemah lah. Ya, mungkin sudah terkooptasi atau gimana. Nah, ini masuk ke dalam bagian kualitas institusi. Lalu ada pengawasan, BPK, BPKP, ya, KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan MK, itu juga institusi demokratis. Nah, masalahnya institusi ini harusnya diberdayakan dan memiliki kekuatan independen profesional yang mampu memberikan umpan balik kepada pemerintah atau mengoreksi kesalahan. Nah, ini yang dikatakan kualitas institusi yang berada dalam satu ekosistem pengambilan keputusan. Jika mereka ditiadakan, kenapa ditiadakan? Mungkin ditaruh banyak orang politik di situ, itu yang harus diperbaiki. Atau terkooptasi, yang akhirnya proses pengambilan keputusan tidak prudent. Dan tidak ada sistem untuk yang mengoreksi kesalahan. Kita ini perlu dong. Kesalahan itu dikoreksi oleh sistem. Kalau enggak, ya kesalahan itu akan berkembang menjadi krisis. Saya boleh kejar lagi ya Pak Laks ya. Tadi sempat saya tegaskan bahwa institusi lagi nggak bekerja nih sekarang. Itu ya yang bisa kita simpulkan bersama. Kalau kita lihat langsung to the point nih ya Pak, secara pragmatis, program-program yang menjadi andalan pemerintah seperti MBG, kemudian Danantara, ya khususnya mungkin tadi sempat juga disinggung terkait dengan singgungannya dengan KPPU. Baru-baru ini ada regulasi baru yang digelontorkan pemerintah, ya, dan kemudian dicanangkanlah sebuah institusi yang bernama Danantara Sumber Daya Indonesia. Ya, di dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa ekspor lewat DSA, BUMN ekspor ini. Ya, dan kemudian seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan melalui BUMN ekspor yang ditunjuk pemerintah. Ini kita kalau dari paradigma market, ya, persaingan usaha, bukankah ini akhirnya akan menimbulkan sebuah fenomena baru di mana Indonesia nanti cenderung ke arah monopsoni, ya, atau bahkan monopoli oleh pemerintah? Kira-kira mencermati program-program populer daripada pemerintah ini, Pak Laks masih bersikap atau punya sentimen tertentu tadi bahwa program-program populer ini dijalankan tidak dengan mengandalkan pola pengelolaan institusi yang kuat atau bagaimana? Begini, kita bisa lihat ya, ada beberapa perbedaan antara 10 tahun lalu dan mungkin sekarang. Dulu narasinya yang diperdebatkan adalah growth, pertumbuhan ekonomi.
ya ada program-program yang menjadi narasi utama itu hilirisasi, ya, dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, ya. Nah, sekarang yang menjadi narasi adalah MBG seperti yang Anda katakan, lalu Kopdes Merah Putih, ya, dan Danantara. Tiga ini menjadi sebuah pembicaraan yang sangat dominan dan juga menjadi faktor utama pengambilan keputusan yang sangat tidak diyakinkan oleh pasar dan investor akan memperbaiki fiskal Indonesia. Nah, ini yang utamanya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat MBG satu-satu nih, MBG itu memakan biaya anggaran 325 triliun. Itu kan besar dan mendadak. Sistem birokrasi kita dalam budaya korupsi yang sangat tinggi, yaitu otomatis menjadi bancakan rame-rame ya, ya kan? Karena memang kita aja korupsi indeks persepsinya masih tinggi. Ya. Dikasih duit anggaran di mana institusinya tidak berkembang dan tidak jalan, pengawasan tidak ada, ya pastilah. Keniscayaan itu ya, ya Pak. Itu udah keniscayaan, sama aja kita mengharapkan penyu untuk lari cepat gitu loh. Tidak mungkin lah itu. Nah, kalau Anda lihat anggaran 325 triliun ya, dibandingkan dengan anggaran militer hampir sama. Ya. Militer 327 triliunan. Mbak Ola tahu nggak, militer itu dibangun melalui sebuah evolusi. Ya. Banyak jenderal, banyak ahli, banyak prajurit yang melakukan kesalahan, diperbaiki, ada perang. Nah, ini anggaran yang sama mendadak dikasih kepada seorang yang namanya Dadan, ya, ketua BGN, dan staf-stafnya yang tidak memiliki pengalaman di bidang pengelolaan anggaran negara, ya, terutama juga di bidang operasional. Itu apa yang bisa kita harapkan? Ya, apalagi kurang lebih 40% dari anggarannya itu bukan untuk mulut anak-anak. Ya, itu untuk membangun infrastruktur. Ya, benar. Untuk membangun kantor, ya, membeli kaos kaki, karena ada training Komcat, komisi cadangan, itu berapa ribu orang dilatih untuk nanti dipekerjakan di BGN untuk distribusi. Itu kan tidak langsung berurusan dengan mulut anak-anak. Nah, jadi saya kira banyak sekali orang-orang yang sangat tidak struck ya, terutama pasar, karena itu akan memakan kapasitas pendapatan negara yang harusnya digunakan untuk subsidi minyak misalnya, karena ada krisis perang Iran dan Amerika. Ya, itu yang sebetulnya sangat diharapkan untuk bisa di review kembali. Sebelum sampai pada kritik, saya mencoba menempatkan diri menjadi counterpart yang berimbang. Secara normatif, bukankah Pak, Koperasi Merah Putih itu maksudnya untuk mengaktualisasi semangat dari pasal 33 konstitusi? Bukankah seharusnya Koperasi Merah Putih ini dibaca sebagai demokrasi ekonomi dan usaha bersama? Demikian juga dengan MBG, bukankah secara teori fiskal harusnya dia bisa jadi demand stimulus, multiplier effect dengan dana segarnya ya menggeliatkan ekonomi di daerah? Bukankah itu, Pak, yang diciptakan oleh ekonomi kerakyatan? Saya juga melihat ya, tidak ada yang mempermasalahkan idenya. Sama sekali. Idenya itu ide yang mulia, malah saya katakan, gitu. Bukan baik, ide yang mulia. Siapa yang tidak mulia kalau ingin memberikan kesejahteraan, kesehatan kepada generasi muda, generasi yang akan datang. Tetapi ide yang mulia itu harus dilaksanakan dengan baik.
ya, berarti peranan pemerintah makin besar, ya. Peranan sentralisasi pemerintah yang semakin besar menuntut adanya tata kelola yang lebih besar lagi, yang lebih baik lagi, menuntut pengawasan yang lebih ketat lagi. Itu yang harus disiapkan dulu. Itu namanya penguatan daripada institusi, ya. Institusi ini yang sangat dominan karena nanti saya sebutkan secara akademis penelitian-penelitian bahwa keberhasilan negara itu, ya, bukan hanya tergantung dari satu orang, tapi kekuatan institusi. Ya. Jadi memang itu bisa, niat yang mulia itu bisa menimbulkan ongkos tambahan. Ya, kepercayaan dari pasar menghilang, ya, sehingga pertanyaannya investor sudah berubah, bukan lagi apakah pemerintah memahami masalahnya, ya, menjadi apakah pemerintah bersedia mengoreksi masalahnya. Ya. Itu kan pasar menganggap ini masalah yang diada-adakan atau inflicting crisis, self-inflicting crisis. Bukan eksternal, bukan yang Anda katakan geopolitik, harga minyak, dan lain sebagainya. Dan ini mudah untuk diselesaikan. Ya. Nah, yang menjadi masalah sekarang, dolar rupiah turun. Ya, pasar modal melorot. BI sudah mengeluarkan 11,6 miliar dolar untuk menstabilisasi rupiah. Itu kan ongkosnya. Ya. Ongkos tambahan. Lalu pasar modal kehilangan nilai valuasi 80 miliar dolar. Artinya apa? Nilai-nilai aset BUMN yang berada di Danantara juga menyusut. Karena valuasinya itu dihitung oleh pasar modal. Ya. Nah, belum lagi ongkos-ongkos yang intangible. Bond kita, obligasi naik yieldnya. Berarti apa? Ongkos pendanaan semakin mahal. Ya, setiap kenaikan ongkos pinjaman itu dibayar oleh pajak rakyat. Ya. Ya. Jadi ongkos-ongkos tambahannya itu banyak sekali. Oke. Modal tidak masuk, lapangan kerja berkurang. Jadi yang itu yang nggak bisa dihitung, ya. Ya. Jadi untuk melaksanakan niat yang mulia, harus dilakukan persiapan-persiapan yang lebih matang, sehingga bukan menjadi untung, malah menjadi buntung. Ini yang harus dicegah. Ya, baik. Jadi kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya yang kita hadapi hari ini belum krisis ekonomi, tetapi krisis kepercayaan, ya Pak, ya. Nah, saat institusi dan kebijakan tadi dinyatakan belum memberikan kepastian, investor akhirnya memilih wait and see, menahan setoran modal dan ekspansi usaha. Kalau dibiarkan terlalu lama, jangan sampai krisis kepercayaan ini akhirnya menjadi krisis ekonomi. Pertanyaan nih untuk Pak Laks, sebagai juga seorang negarawan dan pemerhati ekonomi, how to turn the table around nih Pak? Begini Mbak Ola, sebetulnya juga yang menjadi kepercayaan melorot, ya. Ini masalah problem yang mudah diselesaikan. Oke, gitu ya Pak, ya. Mudah diselesaikan. Berhentikan atau direview aja program MBG, ya, ditata ulang dengan kesiapan operasional yang lebih baik dan prioritas yang terpilih. Lalu program Kopdes Koperasi Merah Putih juga gampang lah, itu bukan hal yang timbul oleh masalah geopolitik yang berat. Harga minyak naik, itu apa boleh buat. Banyak negara yang 100% impor minyak, dengan masalah perang di Iran itu mereka udah gelap gulita negaranya. Investor pun maklum gitu loh. Ya. Ya, yang tidak ada di sini. Kemana itu institusi negara yang sudah dibangun? Institusi pengawasan, institusi audit. Ya, jadi proses pengambilan keputusan itu yang diragukan oleh investor dan pasar, bahwa kita nih bekerja, pemimpin kita bekerja di dalam sebuah echo chamber.
Echo chamber tuh ruangan yang bergema gitu loh. Kalau dia bilang siap, semua bilang siap gitu loh. Kalau bilang setuju, setuju. Ya, Ya itu echo chamber itu yang meniadakan institusi dari negara yang seharusnya dipekerjakan, diaktifkan dan diperkuat profesional sebagai masukan, kritik, umpan balik dan lain sebagainya. Ini yang tidak ada. Ya, echo chamber ini berbahaya. Kalau kita perhatikan ya, kebijakan itu sangat dibutuhkan, bukan hanya ketika dicanangkan, tetapi ketika diimplementasikan. Dan kebijakan yang prudent adalah kebijakan yang dipercaya oleh rakyatnya, yang dipercaya oleh pasar, yang dipercaya oleh setiap level masyarakat, baik itu elit maupun akar rumput. Oleh karena itu, saya ingin memantik lagi diskusi, ya Pak Laks ya. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini ya? Apakah mungkin kebijakannya teguh ya? Convictions atau stubbornness ya, atau keyakinan terhadap kebijakan dan program-program tadi, maju tak gentar, pokoknya terus lakukan EBG, itu harus kita baca sebagai convictions atau stubbornness akhirnya, sebagai keyakinan ya bahwa suatu saat nanti kita akan punya kemandirian pangan, kita akan menjadi bangsa yang berjaya, atau jangan-jangan keyakinan ini adalah bentuk pengabaian, bentuk keras kepala. Monggo Pak. Sebetulnya natural karakter pemimpin bisa aja ada yang keras kepala, ada yang tidak keras kepala ya. Tapi kan saya juga pernah menulis ya, pada pergantian pemimpin di negara berkembang itu sebagai pergantian chef ya. Chef yang tukang juru masak lah. Ya. Di negara maju ganti chef, misalnya di Amerika lah contohnya, itu pergantian chef itu tidak mengganti menu, tidak mengganti ingredient, ya, bahan bakunya, lalu tidak mengganti design of the kitchen. Ya ada Federal Reserve independent, ada Wall Street Company independent, lalu courthouse-nya juga independent. Nah kalau di negara berkembang, ganti pemimpin, ganti semuanya. Ganti menunya, ganti ingredientnya, ya, ganti desain kitchennya, semua dirombak. Nah bahkan dibawa semua staff-staffnya yang baru, yang nggak ngerti apa-apa, nggak bisa masak dan lain sebagainya. Nah sehingga ini saya mau mengutip ada sebuah banyak dari akademisi ya, misalnya salah satunya Irving Janis ya. Dia melakukan studi mengapa kekuasaan kehilangan umpan balik. Ya. Itu karena ada kelompok di sekitar pemimpin yang terlalu homogen. Ya. Lalu terlalu loyal. Terlalu fokus pada konsensus. Ya, maka kritik menghilang dan kualitas keputusan menurun. Di sini masalah terbesar bukan kekurangan informasi, tetapi hilangnya informasi yang berbeda. Itu disebut oleh Janis dalam bukunya Groupthink. Ya, udah lama, tahun 1972. Jadi ini memang ada beberapa teori-teori akademis ya, dan juga dikatakan demokrasi tidak otomatis menjamin keberhasilan. Ya. Jangan mengira kalau udah dipilih secara demokratis bisa ngapa-ngapain seenaknya gitu loh. Kan Acemoglu and Robinson tahun 2012 juga mengatakan dalam risetnya negara berhasil karena memiliki institusi yang inklusif. Kalau nggak ada institusi itu nggak akan berhasil. Yang akuntabilitasnya tinggi, ada check and balance, ya juga ada pembatasan penyalahgunaan kekuasaan. Ini bukan semata-mata karena demokrasi elektoral, yaitu Acemoglu dan Robinson tahun berapa tuh 2012. Ya. Jadi banyak studi-studi mengenai karakteristik kepemimpinan dan yang mengatakan semuanya yang terpenting adalah institusi. Institusi ini nggak ada sekarang yang memberikan umpan balik, nggak ada.
Ya, misalnya ada lagi Danantara sumber daya alam Indonesia, Indonesia. DSI. Sumber daya Indonesia. Dulu kita memberikan masukan bahwa Indonesia yang jadi masalah adalah kemampuan mendapatkan pendapatan. Itu yang jadi masalah. Tetapi expenditure-nya akan melampaui pendapatan tadi. Ini yang tidak diperhitungkan. Padahal kita berapa tahun sudah, ya pengusaha-pengusaha banyak yang nakal juga. Ya, adanya under invoicing. Under invoicing itu bisa menghilangkan kesempatan kita mendapatkan pendapatan mungkin 15.000 triliun itu. Nah, ini kan Pak Presiden juga sudah mengidentifikasi dan tidak ada presiden sebelumnya tidak berani mengambil tindakan. Diambillah tindakan membangun DSI. Nah, masalahnya kembali operasionalnya siap enggak? Tata kelolanya siap tidak? Jangan sampai dari mulut macan para pengusaha nakal masuk ke birokrasi yang sebagai memiliki budaya korup juga gitu loh. Itu harus dulu dibuat peraturannya. Apakah ada alternatif lain atau tidak? Misalnya ya kita bisa aja yang alternatif yang tidak mahal gitu loh. Ya, misalnya ekspor-ekspor itu bisa diaudit oleh akuntan publik yang diberikan tugas untuk mengaudit transfer pricing atau apakah ada under invoicing. Itu lebih murah. Hanya instruksi saja. Tapi manfaatnya lebih besar. Jadi jangan sampai kebijakan dari niat yang mulia akhirnya menghasilkan ongkos tambahan dan tidak memberikan efektivitas kepada rakyat. Semua orang bisa punya niat yang mulia, tentu semuanya, ya. Tapi pelaksanaannya tidak semuanya bisa. Nah, negara sudah diatur untuk melaksanakan hal tersebut dan tidak boleh diobrak-abrik. Kalau fundamental ekonomi tadi dinyatakan masih baik-baik saja, lantas pertanyaan berikutnya, kenapa rakyat masih mengalami hal-hal yang tidak baik seperti contohnya blackout di Sumatera? Kita boleh sedikit nih Pak ke PLN, monggo. Ya, memang sebetulnya ya, tadi kita sebutkan kita belum mengalami krisis ekonomi ya. Namun Indonesia harus mulai membayar biaya dari hilangnya kepercayaan ya. Dan the most expensive crisis is the one we create ourselves. Ya, krisis yang paling mahal yang kita bikin sendiri gitu loh. Salah satu tadi saya udah contohkan exchange rate, ya, indeks pasar modal dan inflasi, ya. Dan juga ada lagi yang menyangkut operasional. Operasional pemerintah karena ada BUMN juga yang tidak mengambil keuntungan. Tapi mereka menjalankan misi sebagai public service obligation yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, seperti PLN dari zaman saya juga dulu rugi terus karena memang tidak diharapkan mencari keuntungan. Mereka mengandalkan subsidi bayaran dari pemerintah karena menjual listriknya dengan cara subsidi murah, ongkosnya lebih mahal. Nah, sekarang ada kenaikan harga solar misalnya, ya. Dan banyak tagihan-tagihan utang sehingga mengganggu operasional daripada PLN. Ya, salah satu contoh kemarin terjadi gelap, ya bukan dikatakan penggelapan ya. Blackout, mati lampu. Mati lampu, blackout di seluruh Sumatera yang terjadi 3 hari. Itu apa kesalahan teknis? Menurut saya itu ada sebagai akibat dari masalah operasional yang ditimbulkan dari kondisi keuangan yang diakibatkan dari krisis lah. Apa krisis energi, krisis utang, tapi semua masalah-masalah ini akan bermunculan. Ya, salah satunya PLN ya, karena PLN itu utangnya juga banyak. Utang ke antar instansi, utang ke Pertamina, utang solar, utang dari supplier batubara dan sebagainya. Mungkin suplai batubara semakin berkurang, ya kan, harga minyaknya juga makin naik, sehingga terjadi masalah operasional, bukan masalah teknis, ya harus dimatiin dulu gitu. Dan jangan sampai nanti ini terjadi di Pulau Jawa dan Madura,
akan terjadi nih Pak kalau menurut Saya prediksi Bapak? ada berita itu akan terjadi penjadwalan, apa berita itu hoax atau enggak, tetapi mungkin saja. Dan kalau ini terjadi, akan terjadi chaos karena internet tidak jalan, ya air tidak ada, ya belum lagi inflasi tinggi. Nanti ada beberapa bulan lagi, dalam 2-3 bulan ini akan terjadi El Nino yang paling besar dalam sejarah, sehingga semua banjir dan panen akan gagal, beras hilang dari pasar, sementara APBN kita dipakai bukan untuk prioritas yang benar gitu loh. Dan ini mudah diperbaiki, tetapi tidak bisa diperbaiki. Nah itulah kepercayaan. Kok yang mudah gitu kok nggak bisa gitu loh. Kok senangnya self-inflicting, ya seperti menyiksa diri sendiri gitu loh. Nah itulah yang intinya itulah institusi kenegaraan itu harus di-empower. Empowerment of government institution. Karena negara sudah didesain untuk mengambil keputusan melibatkan mereka. Kalau semuanya dibuang, dia tidak digunakan, dan tidak ada beroperasi di dalam echo chambers, ya walau alam kita harus siap-siap aja mengalami krisis yang lebih besar lagi. Ya, baik. Kita come up dengan satu pertanyaan akhir. Sebenarnya di Indonesia ini kita sedang menghadapi krisis atau tidak? Apakah krisis itu sudah terjadi atau belum, Pak Laks? Krisis itu kan simptomnya ke negara yang bisa dilihat dari kepercayaan. Krisis kepercayaan sudah terjadi. Walaupun krisis ekonomi belum. Ya, karena kita tidak bangkrut, ya. Kita masih punya cadangan devisa. Tapi cadangan devisa itu sudah keluar 11,6 miliar dolar untuk hanya mengamankan rupiah. Oke. Coba kalau itu yang dibagi-bagikan kepada rakyat juga sangat ini baik, dan pasar modal kehilangan 80 miliar rupiah. Ongkos dana untuk pembangunan menjadi naik, bunga perbankan menjadi naik, KPR jadi naik, semuanya jadi naik. Dengan demikian inflasi juga jadi naik. Jadi dengan krisis kepercayaan dan penanganan yang kurang baik, ya ide yang mulia tetapi penanganan yang tidak baik menghasilkan ongkos yang lebih besar. Itu yang akan menghasilkan krisis. Dari krisis kepercayaan menjadi krisis ekonomi. Itu yang dikhawatirkan oleh pasar dan investor. Jadi ibaratnya begini Mbak Ola, Anda bisa naik Rolls Royce, pakai jaket branded lah, ya. Tapi nggak dipercaya, gimana coba? Nah itu yang terjadi di Indonesia, karena orang menanyakan itu Rolls Royce siapa yang bayarin gitu loh. Jaket siapa yang bikin, siapa yang bayar, pakai uang pajak rakyat kali kan, itu tambah nggak percaya lagi orang. Kalau rakyat memang dipajakin terus, tapi pemimpinnya sederhana, akan timbul kepercayaan. Itu hanya semacam metafora aja ya. Ya, baik. Indonesia masih memiliki banyak modal yang belum habis. Sumber daya, kapasitas fiskal, sektor keuangan yang relatif kuat, dan bahkan potensi pertumbuhan yang besar. Karena itu penting untuk ditegaskan kita belum berada dalam kondisi krisis ekonomi, dan semoga tidak sampai ke sana. Tetapi, bukan berarti tidak ada yang perlu dibaca. Karena bagaimanapun tetap ada yang namanya tekanan eksternal. Dunia sedang berubah. Amerika dan Cina semakin terbuka bersaing. Poros Timur juga semakin aktif membangun pengaruh dan jalur ekonominya sendiri. Dan di tengah perubahan itu, Indonesia berada di posisi yang menarik sekaligus menantang. Bukan pusat pertarungan, tetapi berada di jalur yang diperebutkan. Rantai pasokan dan modal menjadi semakin selektif. Perdagangan bukan lagi sekedar urusan jual beli, tetapi juga alat strategi. Bagi Indonesia, biaya pendanaan serta arus investasi ikut bergerak, mengikuti cara dunia melihat resiko dan posisi kita di tengah perubahan tersebut. Pertanyaannya bukan apakah tekanan itu akan datang, karena tekanan itu selalu ada,
melainkan apakah kita cukup siap mengubah tekanan menjadi momentum, atau justru membiarkannya berubah menjadi biaya yang sebenarnya bisa dihindari. Karena pada akhirnya krisis tidak selalu dimulai ketika angka ekonomi memburuk. Kadang krisis dimulai ketika kemampuan membaca sinyal dan melakukan koreksi melemah. Indonesia masih punya ruang, masih punya pilihan. Dan justru karena itu ini bukan alarm, ini pengingat bahwa kekuatan negara bukan diuji saat tenang, tetapi saat dunia berubah dan kita tetap mau menjaga arah. External pressure is inevitable, but turning it into crisis is not. Sekian podcast 9 hari ini, dan selalu kami ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan.